Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, suster, bruder, frater, berkah dalam. Permenungan pada hari ini kami mengajak kita semua untuk memaknai perjumpaan yang menghadirkan damai sejahtera. Saat ini kita semua, bahkan seluruh dunia, sedang isolasi atau karantina mandiri karena pandemi virus corona atau COVID-19. Isolasi mandiri dan terus menjaga kesehatan diri dan lingkungan serta mengikuti himbauan pemerintah agar pandemi virus corona ini segera berakhir. Isolasi mandiri ini juga sudah ada sejak zaman Yesus, hanya situasi berbeda. Para muridnya berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Datanglah Yesus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sebuah pertanyaan untuk kita semua. Apakah ungkapan damai sejahtera ini benar-benar masih kita rasakan, kita alami, dan masih menjadi bagian dari kehidupan kita? Ataukah dalam situasi pandemi COVID-19 ini, damai sejahtera ini sudah tergantikan dengan kegelisahan, keresahan, kepanikan, bahkan ketakutan? Banyak hal yang membuat orang mengalami kepanikan, ketakutan karena dampak dari pandemi COVID-19 berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, segi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat menurun. Banyak tenaga kerja di PHK. Pedagang kaki lima banyak yang gulung tikar. Para tukang ojek mengeluh tidak ada pemasukan. Dan banyak usaha lain berkurang pendapatannya. Sedangkan dalam segi sosial, kita mengalami pembatasan ruang gerak untuk bertemu satu sama lain, termasuk dalam peribadatan. Kita tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga banyak orang mengalami kebosanan, kejenuhan, bahkan ketakutan. Yang awalnya orang merasa sukacita, damai, digantikan dengan ketakutan dan kepanikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa atau pengalaman ini juga dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka merasa takut kepada orang-orang Yahudi. Para murid mengalami ketakutan setelah Tuhan Yesus mengalami penganiayaan, disiksa, disalibkan, dan mati. Para muridnya mengalami trauma, ketakutan, bahkan mereka merasa kehilangan masa depannya. Ini semua mereka alami karena dampak dari mereka sebagai pengikut atau murid Tuhan Yesus. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Tuhan menunjukkan tangan dan lambungnya
kepada mereka. Ketika murid-muridnya melihat tanda-tanda yang ada pada Yesus, para muridnya bersuka cita. Mereka melihat Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap kita bisa mengalami kegelisahan, kepanikan, bahkan ketakutan. Namun kita dapat belajar dari pengalaman para murid. Bahkan kita datang kepada Tuhan. Kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber kedamaian bagi kita. Tanda bahwa kita mengalami kehadiran Tuhan adalah kita bersikap terbuka pada setiap orang, bersahabat dengan alam. Hati kita tenang dalam menghadapi setiap situasi atau pengalaman hidup kita. Kita dapat berbagi dalam situasi sulit seperti ini, dalam hal-hal yang sederhana, namun membawa damai bagi banyak orang. Kitalah penyalur damai Kristus bagi sesama yang terluka, sakit, terpuruk yang ada di sekitar kita. Berkah dalam. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu